Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasi. Selamat malam pemirsa dan menyaksikan Prime Talk Tajam Mendalam edisi khusus 1 tahun pemerintahan Joko Widodo Kiai Haji Maruf Amin bersama saya Zilvia Iskandar. Situasi politik, hukum dan keamanan selama setahun terakhir diwarnai berbagai peristiwa penting dan menjadi perhatian publik. Di antaranya pandemi COVID-19 yang memaksa pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan yang mempengaruhi seluruh aspek kehidupan. Tak hanya itu, gelombang unjuk rasa dari berbagai elemen masyarakat juga mewarnai sejumlah pembahasan rancangan undang-undang, termasuk yang terbaru adalah Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja. Lalu apa evaluasi setahun pemerintahan Jokowi Kiai Haji Maruf Amin di bidang politik, hukum, dan keamanan? Saya akan membahasnya sesaat lagi. Pemerintah akan bersikap tegas dan melakukan proses hukum terhadap semua pelaku dan aktor yang menunggangi atas aksi-aksi anarkis yang sudah berbentuk tindakan kriminal. Terjadinya kerumunan massa yang luar biasa. Laporan yang disampaikan oleh Bawaslu, ratusan terjadi kerumunan massa, terjadi pelanggaran, dan itu tidak sesuai dengan protokol kesehatan. Pemirsa, untuk membahasnya saya sudah bersama dengan 4 orang narasumber. Yang pertama adalah Wakil Ketua MPR sekaligus anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi P3, Arsul Sani. Selamat malam Pak Arsul. Selamat malam, Assalamualaikum Silvia. Waalaikumsalam Pak Arsul. Yang kedua adalah Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya. Mas Toto, selamat bergabung, selamat malam. Terima kasih Silvia, malam. Berikutnya adalah Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Awi Setiono. Pak Awi, selamat malam. Selamat malam, Mbak Sylvia. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Dan berikutnya adalah Ketua Bawaslu, Abhan, yang akan hadir di segmen 3. Dan sebelum saya berbincang dengan para narasumber, saya telah mewawancarai Menko Polhukam, Mahfud MD siang tadi. Kita simak wawancaranya berikut ini. Pemirsa, apa saja highlight 1 tahun pemerintahan Joko Widodo Kiai Haji Maruf Amin dalam bidang politik, hukum, dan keamanan? Saya akan langsung berbincang dengan Menko Polhukam Republik Indonesia, Profesor Mahfud MD. Assalamualaikum, Pak Menko. Waalaikumsalam. Apa kabar, Prof Mahfud? Baik ya. Baik ya. Baik, Prof Mahfud. 1 tahun pemerintahan Joko Widodo Kiai Haji Maruf Amin berlalu, situasi politik, hukum, dan keamanan Indonesia diwarnai dengan berbagai peristiwa penting dan juga genting. Seperti pandemi COVID-19 yang mempengaruhi seluruh aspek kehidupan kita. Kemudian ada lagi keterlibatan penegak hukum dalam pelarian buron. Ada terbakar objek vital Gedung Kejaksaan Agung, kasus mega korupsi Jiwasraya, kemudian penyelenggaraan pilkada serentak di tengah pandemi, sampai penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Bagaimana Anda sebagai Menko Polhukam melihat kondisi politik, hukum, dan keamanan Indonesia saat ini, Prof Mahfud? Ya, kita bisa memilah-milah ya, politiknya sendiri, hukumnya sendiri. Kalau untuk internal pemerintah, beberapa yang sudah kami lakukan untuk bidang hukum misalnya ya, yang dulu sulit dilakukan, seperti penangkapan buron Joko Chandra, Maria Pauline, kemudian kasus Jiwasraya kita ungkap dan semua pelakunya sudah dihukum seumur hidup gitu, dan banyak lagi lah yang coba kita usahakan. Tetapi begini, kadangkala keluhan orang terhadap lambannya penegakan hukum itu kadangkala tidak dipahami bahwa di dalam sistem demokrasi itu pembangunan hukum itu berbagi. Misalnya kalau partai dan DPR itu membuat hukum, itu kan kita tidak bisa secara sepihak memaksakan kehendak kita, harus tawar-menawar juga. Kalau misalnya yang sekarang orang banyak mengeluh, kenapa banyak korting hukuman?
di Mahkamah Agung. Itu kan kita tidak boleh ikut campur ke Mahkamah Agung gitu. Nah, tetapi bagaimanapun memang problem di dalam penegakan hukum itu masih lumayan banyak, tetapi kami sudah mencobalah membuktikan bahwa kami mulai melangkah daripada stagnasi yang dulu dirasakan gitu. Melangkahnya ke arah yang lebih baik atau bagaimana Prof Mahfud? Apa kita masih banyak jalan di tempat nih? Iya, 4 orang dihukum, lalu 2 orang lagi kira-kira tuntutan hukumannya sama, vonisnya kira-kira sama kalau tidak salah hari ini atau besok gitu, seumur hidup juga gitu. Karena yang 4 yang lebih ringan sudah dihukum seumur hidup gitu. Oke. Nah itu Sylvia. Oke, Prof Mahfud tadi bilang kita sudah melangkah, tapi melangkahnya ke arah yang lebih baik atau sebetulnya kita masih banyak jalan di tempat juga, Prof Mahfud? Ya tergantung Anda mau lihat di sektor mana. Sektor hukum itu kan berbagi ya. Ada proses legislasinya, kemudian ada proses vonisnya, kemudian ada proses penyidikannya, dan sebagainya. Tetapi memang bisa saja selalu diperdebatkan soal-soal itu gitu. Jadi biar nanti yang menilai masyarakat gitu ya. Kalau saya mengatakan sudah jalan kemana? Kalau saya itu jalan itu tadi. Penyelesaian kasus-kasus yang selama ini tertunda, ya, kemudian pengungkapan kasus-kasus yang biasanya disembunyikan, itu seperti di Rut Garuda kan sudah tersangka juga. Baik. Itu kan orang pemerintah juga kan yang sekarang mulai diciduk. Gitu. Oke, Prof Mahfud, saya ingin masuk berbicara isu terhangat di Republik ini soal Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, sebetulnya undang-undang ini adalah terobosan pemerintahan Jokowi Maruf Amin dan belum sampai 1 tahun sudah ketok palu. Sebetulnya ini adalah sebuah kado manis di ulang tahun 1 tahun pemerintahan Jokowi Dodo Maruf Amin. Tapi nyatanya banyak yang tidak suka dengan kado ini. Nah, bagaimana pemerintah meyakinkan bahwa ini sebetulnya adalah untuk kepentingan banyak orang dan juga negara ini? Ya, kalau kita yang menjelaskan saja kalau pemerintah ingin meyakinkan. Ya, karena kan di masyarakat itu selalu ada apapun yang dilakukan oleh pemerintah itu dianggap salah gitu. Kan selalu ada kelompok seperti itu. Coba apapun gitu, selalu salah. Kalau nanti kita berubah ikut dia, yang lain bilang salah gitu. Oleh sebab itu ya kita harus jalan karena negara harus ada yang memutuskan. Tetapi yang saya yakinkan begini, Omnibus Law ini dibuat karena dulu ada kritikan. Kenapa sih proses perizinan untuk berusaha itu kok lambat? Sesudah diteliti ternyata karena aturannya tumpang tindih, yang itu bisa diselesaikan dengan cara membuat satu aturan yang mengatur semuanya menjadi omnibus, bos besar yang mengatur seluruhnya. Yang kedua, dulu ada kritik, kok lapangan kerja ini tidak terserap di lapangan kerja. Karena apa? Karena proses berusaha untuk lapangan kerja itu susah. Padahal lapangan kerja itu ya angkatan kerja kita 1 tahun itu 2,9 juta, sedangkan pengangguran 6,5 juta. Sekarang bertambah lagi dengan PHK itu menjadi kira-kira 13,5 juta gitu. Nah, itu kan harus dibuatkan pintu agar mereka bisa terserap ke lapangan kerja. Yang sering saya katakan sebenarnya Omnibus Law ini tidak mengganggu buruh karena buruh ada haknya yang dikurangi itu tidak ada. Dapat dikatakan tidak ada, tetapi ini justru yang belum menjadi buruh, orang ingin menjadi buruh itu tidak bisa karena lapangan kerjanya tidak ada. Maka dibuatkan Omnibus Law agar orang bisa masuk. Jadi ini yang demonstrasi buruh, padahal kita memfasilitasi orang yang belum buruh. Yang buruh itu kan apa yang jadi masalah coba? Misalnya soal pesangon. Pesangon ternyata masih ada. Dulu pesangon 32 kali. Menurut undang-undang. Sekarang jadi 25 kali. Tapi yang dulu yang mampu memenuhi 32 kali itu hanya 7%. Karena tidak ada perusahaan yang mau bayar itu. Sekarang dijadikan 25% dengan catatan pemerintah mensubsidi 6 kali dan yang 19 itu harus dibayar terus sampai ada keputusan pengadilan. Apa kurang baik dari yang dulu kalau yang begini? Jadi Prof Mahfud, menurut Anda demonstrasi yang terjadi ini apakah karena Undang-Undang Cipta Kerja ini tidak bisa menguntungkan semua pihak, tidak bisa memuaskan semua pihak, atau memang ada kesalahpahaman, ada disinformasi dan juga hoax yang berkembang? Ya hoax yang berkembang banyak sekali. Dan misalnya
banyak sekali lah soal hoax itu. Misalnya dikatakan pendidikan akan dikomersilkan. Itu undang-undang pendidikan sudah dicabut dari Omnibus Law karena dulu dikritik lalu kita cabut gitu ya. Undang-undang sistem pendidikan, undang-undang perguruan tinggi, undang-undang guru dan dosen itu dikeluarkan dari situ agar pendidikan ini tidak komersil, tetap seperti dulu. Ada dibilang pesantren sekarang harus menjadi badan hukum di mana dikontrol oleh pemerintah. Tidak ada. Mau mendirikan pesantren sekarang tidak usah syarat. Memberitahu aja agar nanti pemerintah bisa membina, memberi bantuan, menjaga keamanannya dan sebagainya. Sertifikat halal misalnya, dibilang sertifikat halal dihapus, justru sekarang diperluas sertifikat halal itu sampai ke tingkat daerah yang bisa melakukan. Nah hoax-hoax seperti itu lalu dimakan oleh orang yang tidak paham, dan itu yang kadang-kala menggerakkan protes-protes yang seperti yang sekarang kita lihat ini. Tapi tidak apa-apa, silakan aja, asal jangan anarkis gitu, jangan anarkis. Kalau anarkis ya kita tangkap gitu. Karena saya sudah memerintahkan kemarin ke jajaran Polhukam, tolong yang demonstrasi apakah itu karena tidak setuju atau karena tidak mengerti itu dilindungi. Tetapi yang anarkis, yang membawa panah, membawa parang, membawa bom molotov, membawa batu satu mobil itu tangkap semua saya bilang. Karena itu bukan lagi aspirasi gitu, sudah anarki gitu. Itu aja. Ya, pemirsa, berikut tadi wawancara saya bersama dengan Prof. Mahfud MD, Menko Polhukam RI, yang akan kami lanjutkan lagi nanti. Tapi sebelum itu kita akan mengulasnya satu persatu. Saya ingin ke Pak Arsul terlebih dahulu. Pak Arsul, kalau di bidang hukum, 2 kasus hukum yang menjadi sorotan adalah drama pelarian buron kelas kakap Joko Chandra dan juga kasus mega korupsi Jiwasraya senilai 16,8 triliun rupiah. Keduanya sudah masuk proses pengadilan, bahkan untuk kasus Jiwasraya ini sudah ada 4 terdakwa yang divonis hukuman penjara seumur hidup. Kalau kita berkaca dari 2 kasus besar ini, apakah penegakan hukum di Indonesia selama 1 tahun terakhir menunjukkan perbaikan? Ya, begini. Tentu kita kalau mau menilai apakah ada perbaikan atau tidak secara keseluruhan, ya tidak bisa hanya kemudian mengacu pada 2 kasus besar. Tetapi pada 2 kasus itu, kasus Joko Chandra dan juga katakanlah kasus Jiwasraya, memang harus kita akui ya. Misalnya pada kasus Joko Chandra itu ada progres lah di kepolisian. Biasanya kan dulu-dulu lah ya, sebelum-sebelumnya ada kecenderungan kalau kemudian pelaku itu adalah pejabat internal dan segala macam, itu kemudian ada pembatasan. Nah, saya lihat di kasus Joko Chandra ini kepolisian lebih transparan, lebih juga menunjukkan keterbukaan ya kepada publik dalam proses-proses hukum terhadap pejabatnya. Nah itu juga hal yang positif ya, meskipun hal yang sama, artinya pada level yang sama tidak terjadi menurut saya di instansi kejaksaan, ya Kejaksaan Agung. Nah kemudian tapi Kejaksaan Agung juga harus kita apresiasi juga terkait dengan kasus Jiwasraya itu ya, meskipun nanti pertanyaannya kan begini. Menangani kasus korupsi itu kan tidak sekedar menghukum orang, ya menghukum orang sampai dengan seumur hidup, tetapi ada yang lebih dari itu. Sejauh mana kemudian penegak hukum itu juga berhasil melakukan recovery effort, ya usaha untuk memulihkan kerugian negara. Nah dari yang disampaikan Kejaksaan Agung kan memang ada sekian yang disita. Nanti masih harus kita lihat itu bisa dikeskan nggak untuk nambal katakanlah ya kerugian negara itu, terutama memenuhi hak-hak dari para pemegang hak di asuransi Jiwasraya itu, pemegang polis ya, pemegang portofolio investasi dan lain sebagainya. Baik, Pak Arsul, Polri sudah kita singgung, Kejaksaan Agung sudah Anda singgung. Bagaimana dengan KPK dalam hal pemberantasan korupsi yang ditangani oleh KPK? Alih-alih kita mendengar kasus-kasus besar diungkap oleh KPK, yang lebih banyak kita dengar dalam 1 tahun terakhir adalah justru courting hukuman kepada para koruptor yang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Ya, kan tadi disampaikan oleh Pak Menko Polhukam, kalau kita bicara katakanlah pengurangan hukuman, diskon hukuman itu kan ranahnya kekuasaan kehakiman, di mana
baik yang ada di legislatif maupun yang ada di jajaran eksekutif memang nggak bisa ikut campur. Ya mari sama-sama kita kritisi kekuasaan kehakiman di bidang pidana yang dijalankan oleh Mahkamah Agung. Ya, itu harus kita kritisi. Tetapi kalau KPK, karena kami ini bisa mengawasi dari DPR ini KPK, memang harus diakui banyak kritik yang terkait dengan kualitas maupun kuantitas penindakan. Ya. Ya. Tetapi mandat KPK itu kan bukan hanya penindakan, ada juga pencegahan dan juga di sisi lain ada juga koordinasi supervisi dengan dua lembaga penegak hukum lainnya khususnya yaitu Polri dan Kejaksaan. Nah saya melihat ya kalau dalam bidang pencegahan memang saya lihat ada improvement, ada perbaikan, ada peningkatan. Hanya memang yang masih harus kita dorong adalah sisi penindakan. Dan ini bolak-balik kami sampaikan di Komisi 3 misalnya ada 18 kasus besar yang menjadi perhatian masyarakat dan itu belum ada progres. Ya. Okay. Nah, ini tentu harus kita ingatkan juga secara terus-menerus pimpinan KPK yang ada pada saat ini yang sebentar lagi juga akan 1 tahun menjalani masa tugasnya sebagai pimpinan KPK. Ya. Oke. Pak Arsul, Mas Toto, saya ingin bergeser ke isu lainnya. Sekarang saya ingin membahas soal Undang-Undang Cipta Kerja. Tadi Pak Mahfud mengatakan bahwa ada kelompok yang selalu menganggap pemerintah itu salah. Mau apapun ya pemerintah salah. Nah, kalau dulu mungkin kita akan gampang berpikir ya Mas Toto, itu mungkin oposisi. Tapi kan sekarang oposisinya sudah digandeng masuk ke dalam kabinet meski tidak semua. Nah, jadi siapa sebetulnya kelompok ini dan apakah ada motif besar, motif politik besar di balik itu? Boleh dijawab nanti Mas Toto, kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, Prime Talk akan kembali sesaat lagi. Prime Talk edisi spesial 1 tahun pemerintahan Joko Widodo Kiai Haji Maruf Amin. Mas Toto, tadi terakhir saya tanya siapa sebetulnya kelompok yang selalu menganggap pemerintah itu salah? Kalau bukan oposisi siapa? Dan apa motif politik besar di balik itu? Iya, mungkin ada betulnya ya ungkapan Pak Mahfud bahwa ada kelompok yang memang bisa dikatakan partisan, tetap mengatasnamakan dirinya asal bukan Jokowi tanda kutip, sehingga kemudian setiap kebijakan dianggap salah. Ini buah dari 2 kali pertarungan pilpres yang sifatnya sangat emosional. Asal bukan Jokowi, asal bukan Prabowo. Dan kita sudah lihat ada beberapa yang ditangkap memang terlihat ingin membuat anarki saja. Bahkan tadi terakhir saya lihat sudah keluar video kami di Medan, itu jelas dalam WhatsApp grupnya diakui memang ada yang sifatnya seperti ingin membuat kerusuhan 98. Itu jelas pihak-pihak yang tidak masuk ke dalam substansi perdebatan dalam undang-undang yang dikritik. Tetapi apakah kita bisa menilai bahwa demo-demo yang terjadi, bahwa kritik yang terjadi, misalnya dalam satu contoh terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja, sepenuhnya berasal dari orang-orang yang memang menganggap Jokowi pasti salah? Tidak juga. Harus ada otokritik di situ. Kalau kita lihat banyak sekali pakar-pakar yang juga berbicara kritis di situ. Saya ingin melihat sebuah kesimpulan bahwa ada otokritik terkait dengan demokrasi partisipatif, aspirasi secara vertikal kepada publik yang mungkin terasa hilang. Nah ini jadi menarik, ternyata jangan-jangan dimulai dari dirangkulnya lawan politik yang bisa dilihat dari 2 kacamata. Kacamata positif akan menciptakan stabilitas politik. Tetapi ketika tidak diikuti oleh hubungan vertikal menampung aspirasi masyarakat, dia akan disebut dengan oligarki. Dia akan disebut dengan kekuasaan elit yang kemudian bisa berpotensi membuat keputusan secara sepihak. Dan kalau kita lihat dalam setahun terakhir, saya pikir ada akumulasi ya. Revisi Undang-Undang KPK, Undang-Undang Minerba yang dikatakan terlalu cepat diketok. Lalu beberapa mungkin pro kontra kontroversi prosedur terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja, bahkan pada saat pengetokan palu kan memang ada beberapa pertanyaan berubah-berubah halaman. Jadi di luar urusan substansi yang saya pikir sebetulnya menarik ya, ada beda pendapat antar pakar, tetapi mungkin prosesnya secara politik itu yang harus jadi otokritik buat pemerintah dan DPR, sehingga kemudian akumulasi kekecewaan itu tidak merembet kemana-mana. Baik, ada yang memang autokritik murni ingin mengkritik, tapi memang ada tadi
yang ingin menciptakan keributan. Nah, jelas kalau kita lihat kemarin banyak kok yang memang membuat rusuh. Apa sebetulnya motif besarnya, Mas Toto? Apakah ini akan bermuara ke Pilpres 2024 atau apa sebetulnya? Iya, sebetulnya kalau kita bicara pihak-pihak yang ingin membuat keributan, kita bisa lihat dari berbagai hal ya. Satu bisa jadi kefrustrasian dalam kondisi sekarang. Kalau dilihat anak-anak tanggung tadi, saya tidak yakin punya motif politik secara elektoral misalnya. Tetapi kalau disebut ada anarko, mungkin Pak Awi nanti bisa sebutkan memang seringkali terlibat dalam demo-demo dan ujungnya adalah kriminalitas. Tapi ada juga mungkin pihak-pihak di belakang layar, kayak tadi ada ormas tertentu di Medan yang mengatakan di WhatsApp grupnya bicara menuju kerusuhan 98. Walaupun tidak diakui, dia mengetahui, dia juga kaget. Artinya kan memang ada yang berupaya menciptakan instabilitas politik. Efeknya adalah yang paling ekstrim bicara jatuhnya pemerintah, dan kita tahu secara konstitusional hampir tidak mungkin dalam sistem presidensial, atau bicara membangun persepsi demi kepentingan elektoral di pemilu berikut. Oke, baik. Kita akan kembali mendengarkan pernyataan dari Menko Polhukam terkait dengan dalang kerusuhan yang terjadi beberapa waktu lalu terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Cipta Kerja ini memang terorganisir, digerakkan, ada dalangnya, ada aktor intelektualnya. Oh iya, yang sudah mulai ditangkapi dan akan ada penangkapan-penangkapan berikutnya. Dan itu nanti bisa dibuktikan di pengadilan, gitu ya. Mereka bicara apa, melakukan apa, di mana, itu sudah terekam semua. Gitu. Dan itu saya sudah bicara, ini tidak ada lagi kebijaksanaan politik. Karena pertimbangan politik, pendekatan si A, si B ini harus dibebaskan. Saya bilang enggak sekarang, sampaikan aja ke pengadilan. Yang dulu-dulu tertunda kalau perlu dibuka lagi, saya bilang. Hanya karena dulu pertimbangan politik. Baik. Gitu. Nah sekarang pertimbangan hukum aja, kalau mau beres negara ini, hukumlah ditegakkan. Gitu. Berbicara soal pertimbangan hukum juga, Prof. Mahfud, apakah itu berarti meskipun gelombang unjuk rasa penolakan Undang-Undang Cipta Kerja ini terus terjadi, pemerintah tidak akan bergeming, pemerintah akan menyerahkan ini lewat jalur konstitusional, MK? Oh iya tentu, sampai hari ini pemerintah memang sudah menyatakan sikap, silakan ke MK gitu, kalau tidak setuju. Jadi kalau undang-undang itu kan begini Mbak ya, undang-undang itu dibuat oleh lembaga yang berwenang. Lembaga yang berwenang itu adalah lembaga yang punya kekuasaan berdasar konstitusi menang pemilu. Apa itu kekuasaan? Kekuasaan itu membuat peraturan yang harus ditaati. Itu sudah dipenuhi semua secara konstitusi. Terus atas dasar apa kita, kalau sudah DPR setuju, partai setuju, terus ada rakyat, sebagian rakyat yang tidak setuju, padahal juga sudah diajak bicara. Seperti buruh itu Mbak, seperti buruh itu. Saya 6 kali ngundang ke kantor saya, jangan bilang nggak pernah diajak bicara. Ke kantor saya 6 kali, satu kelompoknya Yoris, satu kelompoknya Iqbal, masing-masing 3 kali. Sesudah itu 63 kali berembuk di kantornya Ibu Menteri Tenaga Kerja. Bahwa tidak semua pendapat itu diserap, itu ya sudah pasti dong. Kalau diserap kan nggak usah rembuk namanya. Itu kan namanya mencari jalan tengah. Nah jalan tengah itu sudah disampaikan di situ. Nah itu pula sebabnya Sylvia, kamu misalnya Anda melihat kok banyak sekali rancangan undang-undang yang berbeda-beda, karena setiap muncul naskah baru itu lalu ada usul, berubah lagi halamannya. Kok masih berubah, masih ada usul lagi, berubah lagi halamannya. Jadi bermacam-macam. Kadang-kala yang sudah diubah itu orang tidak tahu, lalu masih protes naskah yang lama gitu. Nah itu yang kadang-kala juga memperkeruh suasana. Sekarang saya ingin bertanya ke Pak Awi. Pak Awi, sampai sekarang sudah berapa orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam aksi kerusuhan dan juga peredaran hoax terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja? Terima kasih Mbak Sylvia. Bahwasannya terkait dengan demo sendiri, memang kita ketahui ada 167 orang pelaku demo anarkis yang dinaikkan ke proses penyidikan, dan ada beberapa yang ditahan, kemudian ada juga yang tidak ditahan karena memang terkait dengan ancaman pidananya. Kemudian untuk penyebaran hoax, hate speech, kemudian penghasutan, itu ada total 9 ya. Yang pertama itu PE itu yang ditangkap di Makassar, kemudian selanjutnya di Medan ada 4, kemudian di Jakarta ada 4 sampai dengan tanggal 13 kemarin.
Oke, mereka yang ditangkap terkait dengan penghasutan, hoax, ini apakah mereka adalah aktor intelektualnya atau mereka hanya eksekutor saja, Pak Awi? Itu perlu pendalaman memang. Untuk yang pertama, yang jelas motifnya kecewa karena yang bersangkutan sudah tidak bekerja lagi, kemudian dengan adanya pembahasan Omnibus Law sendiri, yang bersangkutan akhirnya membuat konten-konten itu sendiri. Padahal Omnibus Law sendiri belum diketok, yang bersangkutan malah sudah menyebarkan konten-konten terkait dengan hoax. Jadi memang itu yang pertama dari Makassar itu jelas-jelas betul untuk unsur hoax-nya tidak terbantahkan ya. Okay. Kemudian yang selanjutnya yang kasus sendiri yang di Medan dan di Jakarta, memang itu dari hasil cyber patrol memang kita dapatkan ada pihak-pihak yang menebarkan hoax, menebarkan ujaran kebencian terkait dengan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu, kelompok berdasarkan sara, dan ada di sana juga kita lihat bahwasanya memang ada hasutan-hasutan sehingga dilakukan penindakan tentunya. Oke. Setiap ada aksi seperti ini akan selalu ada bahwa ini akibat hoax, akibat disinformasi. Tapi kalau kita lihat polanya selalu berulang ketika DPR membahas sebuah rancangan undang-undang, beberapa kali penolakan terjadi bahkan berujung anarkistis. Apakah benar ini adalah problem disinformasi atau hoax, atau justru memang ada problem komunikasi publik di situ? Kita akan lihat ulasannya. Pembahasan rancangan undang-undang tidak henti-hentinya menuai sorotan publik, bahkan berujung pada gelombang aksi unjuk rasa dan tidak jarang berakhir ricuh. Kita masih ingat di akhir masa periode pemerintahan Jokowi Yusuf Kala, pada saat itu DPR mengusulkan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. Meski ditentang oleh banyak pihak, namun ternyata DPR dan pemerintah tetap saja membahasnya. Hanya membutuhkan waktu 2 pekan, 5 hingga 17 September 2019, RUU tersebut akhirnya sah diketok menjadi Undang-Undang KPK. Gelombang aksi protes pun muncul di berbagai wilayah. Mereka menuntut tidak hanya Undang-Undang KPK, namun juga menolak RUU KUHP, RUU Pemasyarakatan, RUU Minerba, serta RUU Pertanahan. Gelombang ini menelan korban 2 mahasiswa halu oleo. Ke tahun 2020, giliran RUU Haluan Ideologi Pancasila atau HIP yang pembahasannya menjadi bulan-bulanan masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Kali ini penolakan datang dari 2 ormas Islam terbesar di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. RUU ini yang merupakan usulan dari DPR akhirnya dihapus dan diganti atas kesepakatan bersama dengan pemerintah menjadi RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP pada tanggal 16 Juli 2020. Meski demikian, pembahasan RUU ini tidak dibahas dalam waktu dekat sehingga memberikan waktu bagi pemerintah, DPR, serta masyarakat untuk menelaahnya lebih lanjut dan membahasnya bersama. Yang terakhir adalah Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja yang pembahasannya dimulai sejak Januari hingga disahkan oleh DPR pada Senin 5 Oktober 2020. Sejumlah pihak merasa tidak dilibatkan sehingga muncul gelombang unjuk rasa dari berbagai pihak di berbagai wilayah termasuk ibu kota DKI Jakarta yang lagi-lagi berakhir dengan ricuh. Disinformasi dan hoax Undang-Undang Cipta Kerja disebut oleh Presiden Joko Widodo menjadi pemicu aksi penolakan. Ribuan demonstran ditangkap dan sebagian masuk proses hukum. Lantas, melihat gelombang unjuk rasa yang terus terjadi, dapatkah kita simpulkan bahwa komunikasi publik antara pemerintah dengan masyarakat selama ini bermasalah? Apakah benar hoax dan disinformasi yang bertebaran di media sosial merupakan biang keladi atas berbagai aksi selama ini? Apa jawaban dari Menko Polhukam? Kita langsung simak saja.
mencari akar masalahnya dan bukan kali ini saja kita melihat ada penolakan terhadap undang-undang yang sudah disetujui oleh DPR. Misalnya sebelumnya ada polemik dalam pembahasan RUU haluan ideologi Pancasila. Nasib RKUHP dan juga RUU Pemasyarakatan belum jelas sampai saat ini. Nah, benarkah komunikasi dan partisipasi publik yang lemah dalam penyusunan undang-undang inilah yang akhirnya menjadi biang keladi dari urusan yang berkepanjangan ini? Ya nanti disilakan dinilailah oleh masyarakat termasuk oleh media ya. Karena kalau seperti RUU KUHP itu kan sudah bertahun-tahun. Tahun 2017 itu kan sudah diputuskan RUU KUHP hanya menyangkut satu soal LGBT pada waktu itu. Ditunda dulu sampai LGBT selama sesudah itu mentah lagi sampai sekarang. Apapun keputusannya pasti ada yang tidak setuju. Gitu. Sama RUU Pemasyarakatan juga sama, dulu sudah masuk prolegnas periode yang dulu waktu Pak Jokowi masih tahun-tahun awal memerintah 2016 2017 itu kan sudah dibahas. Jadi kalau sekarang dimunculkan lagi kan memang karena sudah lama DPR lalu ingin memunculkan lagi karena itu agenda lama. Sama dengan HIP gitu. Kan sudah kita selesaikan ya HIP. Tapi menarik Sylvia soal HIP itu dulu ketika HIP keluar kan semua orang bersatu menentang HIP, termasuk orang yang tadinya menentang Pancasila itu menentang HIP, katanya harus kembali ke undang-undang ke Pancasila yang asli. Nah sekarang kita sudah kembalikan ke yang asli, ya. Coba ini, kalau Anda mau ke yang asli ini undang-undang baru ini BPIP ini kalau mau, kalau enggak berarti dulu pura-pura. Saya gitu aja. Kalau sekarang mau ke yang asli ini ngunci. Tidak ada lagi Trisila, ini tetap MPRS diperkuat di RUU yang baru ini. Kalau mau silakan aja, kalau enggak mau ya sudah gitu. Itu kan sudah di DPR bolanya gitu. Mas Toto, saya ingin mendengar pendapat Anda. Apakah ini memang problem utamanya adalah disinformasi dan hoax atau memang komunikasi publik? Kita akan jawab nanti, Mas Toto. Usai jeda, pemirsa tetaplah bersama kami di Prime Talk. Kita kembali bersama kami di Prime Talk edisi spesial 1 tahun Jokowi Maruf Amin. Mas Toto, bukan kali ini saja kan pengesahan sebuah undang-undang atau penyusunannya itu menuai unjuk rasa berujung anarkistis. Sesungguhnya ini problem hoax atau problem komunikasi publik? Kalau kita lihat kan memang setahun terakhir ya terjadi eskalasi pada sangat besar. Beberapa undang-undang mendapatkan penentangan. Tadi dari revisi undang-undang KPK sampai sekarang Cipta Kerja. Awalnya sebenarnya menarik bermula dari sebuah kenyataan tadi, bagaimana ada strategi atau manuver politik berani dari Jokowi merangkul lawan politik. Ini bisa dilihat dengan dua kacamata, pisau bermata dua. Di satu sisi, orang akan melihat ini sebagai upaya membangun stabilitas politik. Orang senang, rekonsiliasi. Tapi dalam proses kehidupan bernegara selanjutnya, check and balances, dia bisa dilihat dalam kacamata apakah ini bertujuan untuk bisa menggolkan undang-undang menampung aspirasi rakyat, sehingga kemudian tidak bertele-tele, tidak dimanfaatkan oleh kepentingan politik di parlemen, bisa ngambil keputusan cepat, atau bisa juga sebaliknya, mereka berkomplot, tanda kutip, untuk membuat keputusan sewenang-wenang kapanpun bisa, karena mayoritas, 77,25% kekuatan loh. Nah, otokritik yang harus dilihat adalah selama setahun terakhir, itu yang dikritik. Kok kekuatan besar ini seakan-akan dinilai dalam beberapa proses pembuatan undang-undang, dari isunya, pilihan undang-undangnya, revisi undang-undang KPK, Minerba sangat cepat diputuskan. OBL atau Omnibus Law mungkin dianggap melibatkan banyak sekali undang-undang, kok stakeholder yang diundang atau kemudian diajak terlibat itu sedikit sekali. Sampai kemudian pengetokannya terkesan terburu-buru. Jadi balik lagi, ini masalah demokrasi partisipasi yang harus kita lihat juga harapan publik ketika melihat seorang Jokowi yang orang yang tidak memiliki beban masa lalu memasukkan misalnya di bidang polhukam orang seperti Pak Mahfud MD, yang selama ini sangat partisipatif, itu dirasakan sangat mengecewakan. Jadi itu yang menurut saya sedang terjadi. Jadi komunikasi bukan hanya dalam konteks intensitas untuk kemudian berkomunikasi, tapi salurannya terasa ditutup. Sehingga seakan-akan ada gap dari pemerintahan yang harusnya dianggap bisa lebih egaliter dibanding rezim sebelum, tapi ternyata mengulangi pola yang sama. Saya ingin mendengar pendapat dari Pak Arsul, apakah tadi benar seperti yang dikatakan oleh Mas Toto atau DPR punya pandangan lain? Ya, kita juga harus melakukan otokritik ya, Sylvia ya. Pertama yang saya lihat memang ruang
partisipasi publik, ruang konsultasi publik itu dianggap belum cukup luas. Artinya kita ya harus mendengarkan bahwa berarti ke depan perlu dibuka lebih lebar lagi. Tetapi kami juga melihat sebuah realitas. Ada kelompok-kelompok tertentu yang tadi disebut oleh Pak Mahfud, ya, bahwa apapun yang sudah dilakukan oleh pemerintah, oleh DPR, karena mereka memang pada dasarnya itu tidak bisa menerima, maka tetap saja dianggap salah. Ya. Kemudian pada isu-isu tertentu, ya, karena keyakinan ideologis, perspektif keilmuan mereka, ya, kultur budaya mereka yang memang katakanlah berbeda dengan kami yang ada di DPR ataupun yang ada di pemerintahan, maka ya tetap nggak bisa diterima. Contoh, nih saya kasih contoh. Yang namanya RKUHP itu dibahas 4 tahun. Mendengarkan kita banyak masukan. Tapi ketika bicara soal pasal pidana mati, kalau yang maunya menolak pidana mati ya tidak bergeser. Selama itu masih ada dianggap tidak aspiratif. Ya. Soal misalnya pasal perzinahan. Yang berpendapat atau yang ideologi mengatakan bahwa negara nggak boleh masuk dalam privasi orang, ya tidak mau melihat bahwa sudah ada titik temu, ada titik tengah di situ. Nah, itu persoalan-persoalan juga yang ada di tengah masyarakat kita. Baik. Selanjutnya para narasumber kita akan membahas soal isu berikutnya yang tidak kalah pentingnya di tengah pandemi ini adalah penyelenggaraan pilkada serentak. Kami akan membahasnya pemirsa sesaat lagi. Pemirsa, pemerintah memutuskan untuk tetap menyelenggarakan pilkada serentak di tengah masa pandemi COVID-19. Apakah betul sampai hampir sebulan masa kampanye belum ada insiden-insiden pelanggaran protokol kesehatan yang berarti? Saya akan tanyakan langsung ke Ketua Bawaslu RI, Pak Abhan. Pak Abhan, tadi saya mewawancarai Pak Mahfud dan beliau mengatakan bahwa sampai saat ini belum ada insiden-insiden besar pelanggaran protokol kesehatan yang berarti selama masa kampanye. Apakah betul demikian? Jadi terkait dengan pelanggaran protokol kesehatan di masa kampanye ini, data kami menunjukkan sudah ada beberapa pelanggaran ya. Bahkan pelanggaran-pelanggaran ini sudah kami berikan surat peringatan dan bahkan sudah ada yang kami langsung melakukan tindakan untuk dihentikan pembubaran. Setidaknya ada 70 kasus yang kami lakukan, 48 kegiatan yang kami lakukan pemberhentian. Dan sudah ada 70 kasus kegiatan melanggar prokes, kami berikan surat peringatan. Tetapi kalau ini kita bandingkan pada tahapan sebelumnya, yaitu tahapan pada pendaftaran calon pada tanggal 4 sampai 6 September, trennya menurun. Jadi kalau waktu 4 tanggal 6 itu memang agak tinggi, banyak kegiatan yang melibatkan kerumunan massa. Tapi ketika masa kampanye ini mulai mereda. Nah, mudah-mudahan harapan kami ke depan, ini kan sisa masa kampanye masih lama, masih sampai tanggal 5 Desember. Harapan kami kepatuhan dari peserta pilkada, tim kampanye, pasangan calon, masyarakat itu juga sesama mematuhi protokol kesehatan. Karena saya kira ini menjadi prasyarat pilkada di tengah pandemi itu mau tidak mau harus mematuhi protokol kesehatan. Di antara 48 kasus pelanggaran protokol kesehatan selama masa kampanye, Pak Abhan, apakah ada yang masuk ke ranah pidana? Ranah pidana memang kami teruskan ke kepolisian, karena ini tidak ada di Undang-Undang Pemilihan. Jadi ada di undang-undang lain, yaitu Undang-Undang 4 1984 mengenai penyakit menular, kemudian Undang-Undang 6 2015 mengenai kekarantinaan. Jadi kami teruskan sampaikan kepada kepolisian. Kepolisian nanti harus melakukan proses lebih lanjut, proses hukum, penyidikan, bahkan sampai kalau penuntutan, kalau memenuhi unsur-unsur tindak pidananya. Saya akan tanya langsung ke Pak Awi. Kami adalah pada wilayah administratif ya. Oke, Pak Awi, katanya ada 28 laporan sentra Gakumdu yang masuk ke ranah pidana. Apakah di antaranya ada yang terkait dengan pelanggaran protokol kesehatan pada saat tahapan kampanye? Untuk laporan yang kami terima, khususnya untuk pidananya, memang dari Direktorat Tindak Pidana Umum Baris Krim Polri, kita mencatat ada 28 perkara dari 136 perkara ya, yang masuk ke polisi ada 28, kemudian
perkara-perkara yang menonjol memang pemalsuan, kemudian tidak melaksanakan verifikasi dan rekap dukungan, mutasi pejabat 6 bulan sebelum paslon, menggunakan hak seseorang menjadi calon, kemudian ada juga mahar politik, money politik, dan menghalangi penyelenggaraan pemilih dan kampanye dengan menghina atau menghasut. Terkait dengan protokol kesehatan, kami malah baru dengar dari beliau tadi. Jadi di antara 28 itu masih belum ada yang terkait dengan pelanggaran protokol kesehatan. Baik, terakhir saya ingin ke Mas Toto. Mas Toto, meski sempat ditentang berbagai pihak, akhirnya pemerintah tetap memutuskan untuk menyelenggarakan pilkada. Apakah ini menjadi pertaruhan politik Jokowi di masa pandemi? Singkat. Ya, saya pikir tantangannya memang tidak mudah ya. Alasan secara tata negaranya jelas, supaya pemerintahan tetap berjalan, termasuk penanganan COVID tetap bisa optimal karena sulit dijalankan oleh pejabat sementara. Tetapi bagaimana teknis nanti the devil is in the details. Pada saat hari H kita tahu masyarakat kita tidak mudah diatur untuk tidak berkerumun, dan kita tahu ada teknis-teknis yang memang tidak mudah kalau kita lihat dalam kondisi normal untuk tidak berkerumun. Yang kedua juga kualitas dari pemilu. Saya pikir dari KPU dan Bawaslu memastikan partisipasi pemilih, belum lagi potensi pragmatisme pemilih dalam situasi sulit seperti sekarang itu lebih besar loh. Kecenderungan mereka menunggu bansos dari pemilih, sembako, memberikan uang karena situasi memang lebih sulit. Jangan-jangan itu yang akan jadi tanggung jawab dari pemerintah dan penyelenggara pemilu juga, bahwa selain bicara protokol kesehatan, tapi kualitas pemilu 270 apakah bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Oke, terima kasih atas catatan Anda, Mas Yunarto Wijaya, Pak Abhan, Pak Awi, kemudian Pak Arsul Sani. Terima kasih telah bergabung dengan kami di Prime Talk dalam episode 1 tahun pemerintahan Joko Widodo K.H. Maruf Amin di bidang politik, hukum, dan keamanan. Saya Zilvia Iskandar pamit undur diri. Kita akan berjumpa lagi di Prime Talk edisi spesial lainnya besok. Metro TV, knowledge to elevate.